Bagaimana caranya kau bisa masuk ke sini, Wiro? Di pintu gerbang, aku tidak diperbolehkan masuk. Terpaksa aku loncat lewat tembok. Lewat tembok? Iya. Wiro. Orang asing dilarang masuk dalam istana. Ayo pergi. Aku ingin bertemu Putri Rara Murni. Keadaan di dalam istana sedang gawat. Jadi, siapa saja tidak diizinkan masuk untuk menemui keluarga Prabu Kamandaka. Katakan saja pada Putri Rara Murni, kalau aku Wiro Sableng. Apa? Sableng? Sableng. Orang marah saja dilarang masuk. Apalagi kamu, Sableng. Iya, Sableng. 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 Iya. Ayo pergi. Pergi, ayo, pergi. Loh, di mana tadi orang gendeng tadi? Hah? Kalau begitu, peristiwa ini kita laporkan pada Raden Perkuali. Tunggu. Apa kalian tahu kamar Putri Rara Murni? Gusti Rara Murni, Den. Betul. Tahu, Den? Iya, Den. Di mana? Tapi, Den, kami takut. Iya, Den, kami takut, Den. Aku Wiro Sableng, sahabat Putri Rara Murni. Ayo tunjukkan. Tapi, Den, Tidak apa-apa. Ayo tunjukkan. kalau begitu, baik, Den. Lewat belakang saja. Iya, Den, Mari. lewat sini, Den. Ampuni kami, Tuan Putri. Orang itu memaksa kami untuk mengantar menghadap Tuan Putri. Wiro. Tidak apa-apa, kau boleh pergi.
Silakan duduk, Wiro. Terima kasih, Putri. Bagaimana caranya kau bisa masuk ke sini, Wiro? Di pintu gerbang, aku tidak diperbolehkan masuk. Terpaksa aku loncat lewat tembok. Lewat tembok. Iya. Wiro. Dan memaksa perempuan tadi mengantar aku ke kamar Tuan Putri. Tugasmu sudah selesai. Aku lupa mengatakan satu hal penting pada Tuan Putri. Mengatakan apa, Wiro? Malam itu, di pondok tua, di luar tembok kerajaan, aku sempat mendengar pembicaraan Kalasrenggi dengan seseorang mengenai penculikan terhadap Tuan Putri. Aku dengar jelas Kalasrenggi memanggil orang itu dengan sebutan Raden. Berarti dia adalah tokoh penting dalam istana. Ajak aku menghadap Prabu Kamandaka. Sarankan agar beliau mengumpulkan orang-orang penting serta pejabat-pejabat istana. Aku akan coba mengenali mereka satu persatu. Siapa tahu aku dapat mengenali wajah si Raden itu. Musuh yang baik. Kau tunggu dulu di sini. Akan kuberitahu kakakku. Nanti kita menemuinya di Balairu. Sari, bawakan bajuku ke sini. Baik, Tuan Putri. Maaf, Wiro. Tunggu dulu di sini. Saya ke Balairu dulu. Baik, Putri. Hai pemberontak yang ada di dalam, cepat keluar. Boleh. Kalian tunggu aku di sana. Atas nama Prabu Kamandaka, menyerahlah. Menyerah? Apa kesalahanku? Jangan pura-pura. Kau adalah mata-mata pemberontak yang membunuh Kalasrenggi serta penjaga penjara. Aku? Jangan banyak bicara, atau kami akan menggunakan kekerasan. Heran. Prajurit-prajurit istana memang susah diajak bicara baik-baik. Baiklah kalau begitu. Ini aku yang kalian bilang pemberontak, mata-mata, pembunuh. Ayo, tangkaplah kalau kalian mampu.
Ya. Wiro, siapa yang menyuruh kalian untuk menyerang tamuku? Ampun Tuan Putri. Kami diperintah Raden Werku Alit untuk menangkap mata-mata pemberontak itu. Kurang ajar, kalian berani-beraninya menyebut tamuku sebagai mata-mata pemberontak. Ampun Tuan Putri. Kami hanya menurut perintah Raden Werku Alit. Di mana Raden Werku Alit sekarang? Setelah ia memberi perintah kepada kami, ia naik kuda dan meninggalkan istana. Pergi kemana? Beliau tidak mengatakan apa-apa. Kami tidak berani bertanya, Tuan Putri. Ya sudah, kalian boleh pergi. Rasanya mustahil kalau Werku Alit terlibat pengkhianatan ini. Dia adalah putra kakak sulung kami. Tidak masuk akal jika dia ingin mengkhianati pamannya sendiri. Padahal dia orang kepercayaan Prabu Kamandaka. Kalau memang benar Werku Alit terlibat, berarti dia yang memberi perintah untuk menculik diriku. Sayang. Pada malam itu Kalas Renggi tidak menyebut-nyebut nama si Raden. Maaf, Viro. Kita tidak dapat menuduh sembarangan. Baiklah kalau begitu. Aku akan menguntitnya. Sampaikan salam hormatku pada Prabu Kamandaka. Hati-hati, Wiro. Selamat datang, Raden Werku Alit. Silakan duduk. Keadaan sekarang memaksa kita untuk merubah siasat yang telah direncanakan semula. Kita tidak dapat mengundur waktu lagi. Besok subuh, Adipati Jakaluwing, Adipati Surablabak, dan Adipati Lanablong harus menyelusup masuk ke istana. Nanti saya akan menggambarkan peta jalan menuju ke istana. Langsung ke kamar Prabu Kamandaka. Kalian harus menyandra Prabu Kamandaka, supaya bala tentaranya bertekuk lutut. Setelah itu, Adipati Warok Geluduk, Adipati Tapak Ireng, memimpin seluruh kekuatan pasukan kita menyerbu ke kerajaan Pajajaran. Dengan istana yang telah kita kuasai, aku rasa penyerangan kita akan berlangsung dengan mudah, tanpa rintangan yang berarti. Dalam sekejap saja, kerajaan Pajajaran akan jatuh ke tangan kita. Kalian semua akan menjadi pejabat-pejabat istana di bawah pemerintahanku. Hidup Kerajaan Baru. Inilah Panglima Perang Kerajaan Pajajaran yang baru, Mahesa Birawa. Hidup Mahesa Birawa. Hidup Mahesa Birawa. Hidup Mahesa Birawa. Terima kasih, Prabu Werku Alit. Siapa di luar?
Maesa Birawa, sudah tiba saatnya. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatan 17 tahun yang silam. Suranyali, apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima pengadilannya 17 tahun kemudian.